Siapa sih di dunia ini yang nggak pingin bahagia? Semua orang pasti pingin bisa hidup bahagia. Sayangnya, hidup bahagia itu nggak mudah. Kalau bahagia itu mudah, pasti semua orang sudah bahagia. Tapi kan kenyataannya nggak gitu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan rasa sedih, marah, kecewa, sakit hati, cemas, dan banyak banget emosi negatif lainnya yang mungkin cukup sering menghampiri hidup kita sehari-hari. Sadar atau enggak, hal-hal negatif itu biasanya datang dari luar diri kita. Dan emang sih, kita kan nggak bisa berharap banyak juga bahwa ada hal-hal di luar sana yang bisa terus-menerus membuat kita bahagia. At the end of the day, satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk kebahagiaan kita ya diri kita sendiri. Dan di video kali ini, 1% bakal jelasin soal salah satu cara yang bisa kamu gunakan untuk mulai membangun kebahagiaan kamu sendiri, yaitu dengan menerapkan self-love. Maka tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu bisa ngerti insight-nya secara menyeluruh. Cinta memang salah satu hal yang bisa bikin kita untuk bahagia. Tapi seperti yang kita bahas tadi, hal-hal yang datangnya dari luar diri kita itu nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa terus-menerus kita andalkan untuk menjadi sumber kebahagiaan kita. Termasuk juga cinta. Makanya di video kali ini, kita akan belajar untuk bahagia melalui cinta yang bisa kita kontrol sepenuhnya, yaitu rasa cinta dari kamu untuk diri kamu sendiri, alias self-love. Sebelum tahu bagaimana cara mulai melakukan self-love, kita pahami dulu yuk self-love itu apa. Self-love sebenarnya punya arti yang lebih dalam, yaitu segala hal-hal yang kita lakukan dalam rangka mencintai diri sendiri, baik dari fisik maupun non-fisik. Dari arti tersebut, self-love bisa dipecah menjadi 4 aspek yang lebih sederhana, praktis, dan gampang dimengerti buat kamu yang bingung gimana caranya untuk memulai cinta terhadap diri kamu sendiri. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Aspek pertama untuk bisa cinta sama diri sendiri adalah memahami dulu diri kamu. Sesimpel paham apa yang saat ini sedang kamu pikirkan, perasaan kamu saat ini sedang bagaimana, atau ya mundur sejenak untuk mengecek keadaan kamu. Sering banget kita merasa kusut banget sama hidup kita. Rasanya ya gitu, galau, overthinking, tapi ya nggak tahu aja kenapa. Nah, memahami perasaan dan pikiran kamu mungkin nggak langsung menghilangkan masalah yang kamu alami saat itu juga. Tapi, sangat bisa untuk membuat kamu bisa memproses dan merespon pikiran, emosi, serta masalah dengan lebih efektif. Karena kalau kamu nggak tahu sebetulnya ada masalah apa yang terjadi di pikiran dan emosi kamu, ya gimana kamu bisa pecahin kan? Jadi, kemampuan untuk memahami diri kamu sendiri, pikiran kamu sendiri, emosi kamu sendiri, dan meresponnya itu juga adalah salah satu bentuk dari self-love. Yang kedua, self-worth atau harga diri. Self-worth adalah keyakinan bahwa diri kamu itu berharga untuk ada di dunia ini. Nah, kamu sendiri udah percaya belum bahwa kamu itu berharga? Kalau belum, coba deh. Kamu ingat semua hal dan orang yang kamu sayangi di dunia ini. Semuanya berharga kan di mata kamu? Karena emang hampir nggak mungkin untuk mencintai sesuatu yang tidak berharga di mata kita. Jadi, kalau kamu belum menganggap diri kamu berharga, ya pasti susah buat kamu untuk sayang sama diri sendiri. Tenang aja, kamu berharga kok. Iya, berharga. Mungkin iya, kamu punya kekurangan-kekurangan. Tapi hal-hal dan orang-orang yang kamu cintai di luar sana juga punya kekurangan kan? Kalau mereka aja bisa kamu anggap berharga padahal penuh kekurangan, ya masa sih kamu nggak bisa melakukan hal sama diri kamu? Ya kan? Yang ketiga, self-esteem atau rasa percaya diri. Self-esteem atau kepercayaan diri adalah produk dari self-worth sebenarnya. Kalau kamu percaya bahwa kamu berharga, maka otomatis kamu akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Self-esteem berhubungan dengan pencapaian serta kemampuan yang kamu miliki dan apakah kamu merasa nyaman dengan hal tersebut. Karena ada masanya kita merasa nggak pantas ada di dunia ini. Karena kita nggak punya pencapaian atau kemampuan yang bisa kita banggakan. Ingatkan diri kamu juga kalau alasan kamu hadir di dunia ini bukan semata-mata untuk mencapai sesuatu. Tapi ya emang kamu berhak aja buat hidup. Iya, berhak kok. Masa enggak? Yang keempat, self-care atau perawatan diri. Komponen terakhir adalah self-care atau perawatan diri. Aspek ini penting untuk menjaga kondisi tubuh kamu tetap sehat dan bersih seperti makan, mandi, tidur secara teratur, minum air secukupnya, sampai melakukan hal-hal yang kamu sukai untuk kesehatan mental kamu.
Seperti dengerin lagu favorit kamu, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu sayang, melakukan hal-hal yang kamu suka. Dibanding aspek lainnya, self-care ini sebenarnya sesuatu yang paling mudah sih. Jadi, kalau bisa sih kamu mulai dari sini aja. Kamu tuh berhak banget kok untuk manfaatin waktu, tenaga, dan resource kamu untuk merawat diri kamu sendiri. Toh, hidup juga hidup kamu, waktu juga punya kamu. Masa sih nggak boleh kamu pakai buat rawat diri sendiri? Kalau bukan kamu yang merawat diri kamu sendiri, ya terus siapa? Mau ya? Habis ini berusaha lebih untuk merawat diri sendiri. Kamu berhak banget buat itu, ya? Emang kalau diomongin aja kesannya gampang, tapi pas dilakukan ya nggak segampang itu sih. Wajar banget kok kalau kamu mengalami kesulitan untuk melakukan 4 aspek ini di kehidupan. Dan emang bukan salah kamu juga. Tetapi susah itu bukan berarti tidak mungkin. Mungkin yang kamu perlukan adalah bantuan dari orang yang paham dengan self-love ini. Misalnya dengan mentor-mentor 1%. Kamu bisa berdiskusi one-on-one tentang kesulitan yang kamu alami terkait masalah self-love ini. Kamu juga bisa dapat worksheet-worksheet yang bisa kamu pakai untuk men-track progres kamu dan belajar lebih jauh mengenai self-love. Jadi, mentor 1% adalah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Buat informasi lebih lanjut tentang mentoring, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ya. Buat kamu yang merasa saat ini hidup kamu belum bisa bahagia, apalagi buat kamu yang udah lama ngerasa susah untuk bisa bahagia secara terus-menerus, serius deh. Mentoring ini bisa banget jadi langkah awal kamu, bisa memulai perjalanan kamu mengusahakan kebahagiaan buat diri kamu sendiri. Ini adalah investasi buat hidup kamu. Jadi, kalau kamu emang merasa butuh, daftar aja ya. Masa sih kamu nggak mau investasi buat kebahagiaan kamu sendiri ke depannya? Mau dong, kan sayang sama diri sendiri, ya kan? Tenang aja, tim mentor kita udah teruji keberhasilannya dan udah bantuin ribuan orang menenangkan pikiran, memperbaiki hidup, dan memulai kebahagiaannya. Tapi tentu aja, buat kamu yang masih ingin mencoba sendiri menyusun kebahagiaan kamu, ada aja kok cara lain yang bisa kamu lakukan untuk mencapai 4 aspek tersebut. Nah, cara pertama yang bisa kamu coba terapkan adalah self-compassion, atau memperlakukan diri sendiri dengan baik dan gak judgmental. Ada kata-kata, kita adalah kritikus terjahat bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau kita habis gagal. Padahal ya justru di saat-saat kayak gini, kita perlu percaya sama diri kita sendiri. Percaya bahwa kita tetap berharga dan berpotensi walaupun gagal sekalipun. Biar kita bisa tetap optimis dan gak jadi hopeless. Misalnya nih, kamu baru aja gagal melakukan sesuatu. Coba deh, instead of kamu marah berkepanjangan, kamu coba untuk berdamai sama diri kamu sendiri. Caranya simpel banget kok. Pertama, kamu bisa coba cari cara untuk berkomunikasi sama diri kamu sendiri, terus minta maaf. Komunikasi sama diri sendiri ini bisa macam-macam nih caranya. Bisa dengan menulis surat untuk diri sendiri, bisa membayangkan ngobrol dengan diri sendiri, dan banyak lagi. Tapi intinya itu aja sih. Coba ngobrol sama diri sendiri, terus minta maaf. Yang kedua, menyambung poin sebelumnya. Cara kedua adalah menghargai pengalaman-pengalaman negatif di hidup kamu. Selain menghargai pencapaian-pencapaian dalam hal baik, kamu juga perlu menghargai perjuangan-perjuangan kamu, walaupun terasa susah dan gak selalu nyaman. Biar apa? Ya biar kamu bisa jadi orang yang lebih percaya diri. Karena gak cuma keberhasilan aja yang bentuk diri kamu. Kegagalan-kegagalan kamu tuh juga berperan dalam bentuk siapa diri kamu, gimana keadaan kamu, dan apa yang kamu miliki sekarang. Ingat, kamu bisa sampai ada di titik ini ya karena semua pilihan, keberhasilan, dan kegagalan yang pernah kamu alami. Jadi, jangan jadikan kegagalan kamu sebagai alasan untuk membenci diri kamu. Tapi, jadikanlah sebagai bagian dari perjalanan kamu ya. Oke? Bisa nggak? Bisa dong. Oke. Akhir kata, kalau kamu suka nonton video ini dan pingin nonton video-video lainnya seputar perkembangan diri kamu bisa like dan subscribe channel 1%. Semoga video-video 1% bisa berguna dalam membantu diri kamu mengembangkan diri kamu menuju hidup seutuhnya. Rizky dari 1% undur diri dulu ya. Bye.